Sinjar, seketika prajurit yang mengawal Punggawa Wijamanggala melompat keluar masjid menuju asal suara. Di halaman depan masjid nampak berdiri tegak seorang remaja berparas tampan. Yang membuat para prajurit sungkan adalah aura yang memancar dari tubuh anak muda itu. Sinar matanya yang sejuk dan pembawaannya yang tenang, menambah mentereng penampilannya. Apa maksud engkau hei anak muda bau kencur dengan ucapanmu tadi? Salah seorang prajurit akhirnya memiliki keberanian untuk menegur anak muda itu. Apa telingamu tuli, hei paman? Mengapa kalian mengaku muslim tetapi membuat onar di rumah Allah dan mengganggu orang soleh? Meskipun bicara dengan nada datar, suara anak muda itu seolah mencengkeram semangat para prajurit yang berada di hadapannya. Kami tidak seperti yang engkau tuduhkan, anak muda. Baru saja kami selesai beribadah. Prajurit itu kembali menjawab pertanyaan dengan nada kalem. Seluruh semangat prajurit itu seperti hilang di hadapan pemuda gagah tersebut. Panggillah pemimpin kalian. Biar ia saja yang bicara denganku. Belum sekedipan mata, Punggawa Wijamanggala sudah keluar dari masjid. Di belakangnya nampak mengekor kakek Huanglo. Ada keperluan apakah engkau ingin bicara denganku, anak muda? Ai, ternyata pemimpin pasukan onar ini adalah orang yang baik. Aku hanya ingin memastikan kalian tidak membuat onar di tempat ibadah, paman. Dan aku juga ingin melihat apakah kalian ada nyali mengganggu kakekku Huanglo. Nada bicara anak muda itu teratur sebagaimana pemuda terpelajar. Punggawa Wijamanggala tak mengira jika di bekas perkampungan perompak itu ada anak muda yang seperti itu. Hahaha, ternyata engkau adalah cucu dari kakek Huanglo. Jangan khawatir anak muda, selama aku yang menjadi pimpinan prajurit di tempat ini, kakek Huanglo tidak akan ada yang berani mengganggu. Hei, bukankah engkau anak muda yang membantu tabib Yueren melarikan diri tadi? Alhamdulillah. Ternyata dugaanku bahwa paman adalah orang yang baik tidak salah adanya. Ya, akulah yang membantu kakek Yu dari pengeroyokan di pinggiran dermaga tadi. Apa kalian tidak malu mengeroyok orang yang sudah sangat sepuh? Apalagi sampai melibatkan ratusan prajurit perang segala. Ai, sungguh kelewatan. Pemuda itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Tutur bahasanya yang teratur dan nadanya yang kalem membuat Punggawa Wijamanggala semakin tertarik dengannya. Dalam suasana pertempuran, tindakan tadi tidaklah dapat tergolong pengeroyokan anak muda. Siapakah sesungguhnya engkau? Perasaanku mengatakan bahwa engkau bukanlah pemuda asli perkampungan ini. Hei, paman, janganlah engkau membelokkan pertanyaanku dengan jawaban sesederhana itu. Aku adalah pemuda asli sini. Namaku Sinjar. Aku adalah cucu dari kakek Huanglo. Meskipun kalian didukung oleh ribuan prajurit, jika kalian merusak rumah ibadah dan mengganggu kakek Huanglo, maka aku akan bersedia berkalang tanah. Kali ini pemuda yang mengaku bernama Sinjar itu meninggikan nada suaranya. Punggawa Wijamanggala sejenak terperangah. Bagaimana mungkin ia yang menjadi pimpinan ribuan prajurit itu diancam oleh anak semuda itu? Suasana hatinya berubah tak enak. Tetapi sebagai orang kenyang asam garam pengalaman, ia menahan diri. Perasaannya semakin kuat jika pemuda di hadapannya itu bukanlah pemuda sembarangan. Namun di satu sisi Punggawa Wijamanggala tak ingin terlihat lemah di hadapan prajuritnya. Rasa penasarannya sebagai seorang yang mahir dengan berbagai ilmu kanuragan membuat ia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi untuk menjajal kemampuan anak muda itu. Nanti jika engkau penasaran dengan pengetahuan tentang bagaimana bertempur di medan perang, aku bersedia mengajarimu hei pemuda bernama Sinjar. Tetapi hal itu tak mungkin aku berikan gratis melainkan harus melalui perjanjian. Jangan engkau berteka-teki, paman. Belum tentu juga aku mau mendengar penjelasanmu tentang perang. Jika memang engkau telah menjamin rumah ibadah dan kakek Huanglo tidak akan diusik, maka selesailah tugasku. Terima kasih untuk itu dan aku mohon pamit. Sabar dulu Raden. Aku baru mau berjanji menuruti maumu jika engkau berhasil mengalahkanku dalam pertandingan silat. Seru Punggawa Wijamanggala. Aku sesungguhnya tidak suka mengadu otot, paman. Tetapi jika hal itu berhubungan dengan prinsip yang aku yakini, maka seluruh kepandaianku akan aku kerahkan untuk bisa mengalahkanmu. Pemuda Sinjar segera mundur 2 langkah. Ia langsung memasang kuda-kuda bersiap menerima serangan lawan. Punggawa Wijamanggala tak berani menganggap enteng anak muda itu. Ia segera mengempos tenaga dalamnya. Kedua tangannya ditengadahkan seolah ingin menyerap tenaga alam. Dengan langkah kaki enteng, ia memutar kedua tangannya seirama. Sekilas pemimpin pasukan itu seperti menari. Jari tangannya berubah lentik membentuk pola tarian dengan gerakan yang sangat luwes. Namun ketika kebasan tangannya berlalu,
Betapa dahsyat energi yang ditinggalkannya. Angin di sekitar lokasi pertarungan seketika bersiuran seolah tunduk dan patuh dengan perintahnya. Coba terima jurusku ini. Hiaat. Wijamanggala melompat menyerang pemuda Sinjar. Orang yang diserang nampak telah bersiap dengan pukulan tangan kosong. Plak, plak, plak. Terdengar suara tamparan tangan kanan pemuda Sinjar mengenai angin pukulan lawan. Akibatnya serangan tangan kosong Wijamanggala meleset ke kanan. Sontak, ia melompat ke kiri menotok pinggang Raden Sinjar. Sungguh serangan itu tak diduga sebelumnya. Jika saja anak muda itu tak berkepandaian tinggi, tentu saja ia akan roboh dalam hitungan jurus saja. Namun apa yang dilakukan oleh pemuda itu sungguh di luar nalar Wijamanggala. Bagaimana mungkin totokan dahsyat yang mengarah ke pinggang, tidak diantisipasinya. Sebagai gantinya pemuda itu malah menyerang lawan dengan pukulan tangan kosong mengarah ke dada. Wijamanggala sesungguhnya ingin mengetahui seberapa hebatnya tenaga dalam lawan. Mengapa pemuda itu sepertinya percaya diri sekali jika tubuhnya tidak akan bisa dilukai oleh totokan. Namun ia juga tak berani berspekulasi seperti itu. Pukulan tangan kosong lawan masih bisa dihindari jika Wijamanggala mengurungkan niatnya menotok pinggang pemuda Sinjar. Lelaki yang telah banyak menimba ilmu kepandaian dengan berbagai macam aliran itu akhirnya memutuskan untuk mengurungkan serangannya. Ia melempar tubuh ke samping kiri hingga bergulingan di tanah. Namun sebelum jatuh bergulingan, kaki kanannya sempat menyerang kuda-kuda lawan. "Ai, sungguh ganas serangan engkau, Paman." Pemuda Sinjar menotolkan kakinya ke atas. Seketika tubuhnya yang berparas tampan membumbung tinggi. Pukulan tangan kosongnya pun gagal melukai lawan. Namun ia juga terhindar dari serangan Wijamanggala. Sungguh aku tak pernah mengira jika di tempat yang terpencil ini bisa bertemu anak muda yang berkepandaian tinggi sepertimu. Otakmu juga encer sehingga bisa menghindari seranganku. Tetapi engkau jangan besar kepala dulu anak muda. Lihatlah jurus andalanku ini. Wijamanggala merubah gerakannya. Jika sebelumnya gerakannya luwes seperti penari, kali ini ia menarik kedua tangannya di pinggang. Mulutnya kemudian komat kamit. Matahari sudah menghilang di ufuk barat ketika keduanya terlibat pertarungan seru. Sebagai gantinya, kakek Huanglo menghidupkan beberapa lampu minyak yang ada di beranda masjid. Cahaya remang itu membuat pertarungan semakin sulit diikuti oleh mata prajurit biasa. Pertarungan adu kepandaian itu menimbulkan kegaduhan. Tak heran jika di sekitar tempat mereka beradu ilmu saat itu telah dikepung oleh ratusan prajurit. Kakek Huanglo terlihat khawatir dengan keadaan itu. Diam-diam ia mengirim bisikan kepada pemuda Sinjar. "Pergilah dari sini, Raden. Pertandingan ini tidak akan ada gunanya untukmu. Jika engkau menang, maka ratusan prajurit itu akan bertempur mati-matian melawanmu. Jika engkau kalah lalu tertangkap, maka engkau akan seperti tahanan yang tidak bisa melakukan apa-apa." Kakek Huanglo menekan suaranya. Mendengar peringatan kakeknya, pemuda Sinjar segera merubah pola serangannya. Ia tiba-tiba mengunus sebilah keris di tangan kanannya. Sementara tangan kirinya bersiap dengan pukulan tangan kosong. Kulit wajahnya yang putih seketika berubah merah. Sepertinya pemuda itu tengah bersiap mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. "Keluarkanlah semua kemampuanmu. Aku pun tak segan lagi terhadapmu." Wijamanggala kemudian merogoh pakaiannya. Sebilah keris bergagang lukisan kepala ular telah tergenggam di tangannya. Ia lalu melompat ke atas lalu turun dengan menyerang kepala lawan. Bles! Suara keris bertemu dengan ruang hampa. Tenaga dalam yang digunakan pemuda Sinjar cukup membingungkan. Tikaman keris Wijamanggala seperti menusuk dalam ruang hampa. Keris yang baru saja menikam pemuda Sinjar masih terpegang kuat di tangan kanan Wijamanggala. Pimpinan prajurit berpangkat punggawa itu lalu memutar otaknya. "Hei anak muda, janganlah engkau menggunakan jurus-jurus aneh. Aku khawatir engkau malahan terluka sendiri nanti akibat jurus anehmu itu." "Tidak ada yang aneh dari jurusku, Paman. Yang menurutku aneh itu justru kehadiran kalian ke kampung ini. Jika tujuannya menyerang keraton Palembang, mengapa kalian menyerang kampung kami?" Tanyanya. "Sudah aku jawab sedari tadi pertanyaanmu itu. Jika engkau masih penasaran dengan apa yang terjadi, segeralah meminta maaf kepadaku. Dan terimalah ini." Belum selesai Sinjar mendengar keterangan lawannya, tiba-tiba Wijamanggala menggunakan cara yang licik. "Wus, suit." Ia tiba-tiba melempar sebuah bungkusan ke arah pemuda itu. Seketika serangan dadakan itu membuat pemuda Sinjar gugup. Bersambung. Apa yang terjadi dengan pertarungan ini? Bisakah pemuda Sinjar keluar sebagai pemenang?